Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Salve sahabat Katolik, pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak gereja di dunia ini? Ada gereja Lutheran, Baptis, Advent, Mormon, bahkan ratusan denominasi baru yang terus bermunculan. Tapi, apakah kamu tahu siapa yang mendirikan semuanya itu? Dan yang paling penting, siapa yang mendirikan gereja Katolik? Nah, di video kali ini, kita akan menelusuri asal-usul berdirinya berbagai gereja dan menemukan apa yang membedakan gereja Katolik dari semuanya. Yuk, tonton sampai akhir, karena di bagian penutup nanti, kamu akan tahu mengapa gereja Katolik tak tergoyahkan sejak zaman para rasul hingga hari ini. Dalam sejarah panjang kekristenan, banyak tokoh muncul dan membentuk kelompok baru. Bukan karena mereka membenci Tuhan, tapi karena mereka berbeda pandangan tentang ajaran atau praktik dalam gereja. Misalnya, Martin Luther, seorang biarawan Katolik dari Jerman, tidak setuju dengan beberapa hal dalam gereja Katolik pada zamannya. Ia kemudian memprotes dan mendirikan gereja Lutheran. Tak lama kemudian, John Calvin muncul dan tidak sependapat dengan ajaran Lutheran. Ia lalu membentuk gereja reformasi atau gereja Calvinis. Di Inggris, Raja Henry ke-8 juga berselisih dengan gereja Katolik karena masalah pernikahan. Akibatnya, ia memisahkan diri dan mendirikan gereja Anglikan. Setelah itu, muncul lagi John Smith yang merasa ajaran Anglikan tidak sesuai dengan pandangannya. Ia pun mendirikan gereja Baptis. Lalu, William Miller, yang dulu adalah pengikut gereja Baptis, tidak sepakat dengan beberapa ajaran di dalamnya. Ia mendirikan gereja Advent. Dari situ, Ellen G. White, yang sangat mengagumi ajaran William Miller, mendirikan gereja Masih Advent hari ke-7. Belum berhenti di situ. Charles T. Russell yang dulunya pengikut Advent mendirikan kelompok baru bernama Saksi-Saksi Yehua. John Wesley yang tak sepaham dengan gereja Anglikan mendirikan gereja Metodis. Lalu, Joseph Smith yang berbeda pendapat dengan gereja Metodis mendirikan gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir atau yang kita kenal sebagai gereja Mormon. Kemudian, dari perbedaan di antara para pendeta Metodis, muncul lagi gereja Pentakosta. Dan dari sana, ribuan sekte baru lahir. Masing-masing dengan tafsir, gaya, dan fokus yang berbeda. Ada yang menekankan mukjizat, ada yang menonjolkan kemakmuran, dan ada yang mengajarkan kebahagiaan tanpa penderitaan. Nah, sahabat Katolik, berbeda dari semua gereja yang kita sebut tadi. Gereja Katolik tidak didirikan oleh manusia. Gereja Katolik didirikan oleh Yesus Kristus sendiri. Dalam Injil Matius 16 ayat 18-19, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini
Aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kata jemaatku atau eklesia, mau dalam bahasa aslinya berarti gerejaku. Disinilah gereja Katolik bermula, bukan hasil protes, bukan hasil perpecahan, tapi hasil panggilan langsung dari Kristus. Dari Petrus, Paus pertama hingga sekarang, gereja Katolik tetap berdiri teguh. Selama lebih dari 2000 tahun, gereja ini melewati masa penganiayaan, perpecahan, perang, hingga zaman modern. Tapi tetap ada, tetap satu dan tetap memegang teguh ajaran para rasul. Mengapa? Karena Yesus sendiri yang menjanjikan. Gereja Katolik bukan sekedar institusi manusia. Ia adalah tubuh mistik Kristus, tempat di mana kasih, kebenaran, dan keselamatan terus dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah dunia yang berubah, di tengah munculnya ribuan denominasi dan sekte baru, Gereja Katolik tetap satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Ia bagaikan ibu yang setia menjaga iman anak-anaknya di seluruh dunia. Ia tetap berdiri bukan karena kekuatan manusia, tapi karena janji Kristus sendiri. Jadi, ketika kita bertanya, mengapa saya memilih gereja Katolik? Jawabannya sederhana. Karena Yesuslah sendiri pendirinya. Dan gereja ini akan tetap ada, kemarin, hari ini, besok, dan sampai akhir zaman. Sahabat aku Katolik, dari semua sejarah ini kita belajar satu hal penting, bahwa iman kita berdiri di atas batu karang yang kokoh, yaitu Kristus sendiri. Gereja boleh ditolak, diserang, atau ditinggalkan, tapi janji Tuhan tidak akan pernah gagal. Gereja Katolik akan tetap berdiri, karena ia bukan buatan manusia, ia lahir dari kasih Allah yang kekal. Kalau kamu bangga menjadi bagian dari gereja Katolik, tekan tombol like sekarang juga. Tulis di kolom komentar, aku Katolik karena Kristus yang mendirikan gereja ini. Dan jangan lupa subscribe channel Aku Katolik, supaya kamu nggak ketinggalan video rohani berikutnya yang meneguhkan imanmu setiap minggu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.